Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veriska dengan NIM 2027087. Di sini saya akan menjelaskan tentang room atau range of motion. Room adalah suatu pergerakan otot pada seseorang yang harus dilatih karena sesuatu. Mengapa room atau pelatihan otot harus dilakukan? Karena ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan room, yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot seseorang. Contohnya pada pasien-pasien pasca stroke yang mengalami kelemahan pada ototnya, dan juga pada pasien-pasien pasca post-op dari patah tulang yang menyebabkan seseorang itu mengalami kelemahan pada anggota tubuhnya sehingga harus dilakukan pelatihan room. Tujuannya yaitu supaya untuk mengembalikan kekuatan ototnya. Boleh tidak room dilatih pada anggota tubuh yang sakit? Jadi room ada indikasi dan juga kontraindikasi. Kontraindikasinya yaitu pada anggota gerak yang tidak bisa, misalnya harus dilakukan fikasi, jadi dia tidak bisa dilakukan room. Maka yang akan dilakukan room yaitu anggota tubuh satunya supaya tidak terjadi antropi atau kelemahan pada otot. Room dilakukan ke semua area, baik dari kepala sampai ke kaki. Room sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu room aktif dan room pasif. Room aktif adalah room yang dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, jadi ia mampu untuk melakukan room itu sendiri. Sedangkan room pasif adalah room yang dilakukan pada orang lain atau pada pasien yang tidak mampu, sehingga ia akan dilakukan room pasif. Contoh dari room pasif. Sebelum melakukan tindakan room pasif, kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Kita kaji apakah pasien perlu dilakukan tindakan room atau tidak. Lalu lihat catatan perkembangan pasien. Kemudian ada kontraindikasi atau tidak. Kemudian kita kaji kemampuan pasien untuk melakukan room. Ibu, coba angkat tangannya ya. Oh, sama sekali tidak bisa ya, Bu. Baik, kalau begitu saya akan bantu ya, Bu. Nah, ini contoh dari room pasif. Karena saya akan membantu pasien untuk melakukan room. Lakukan ekstensi. Kemudian untuk melakukan room aktif dan room pasif ada beberapa gerakan. Contohnya pada kepala. Nah, seperti ini namanya fleksi, yaitu menundukkan kepala. Kemudian seperti ini namanya ekstensi, yaitu menegangkan kepala. Selanjutnya pada bahu. Nah, seperti ini namanya fleksi. Kemudian seperti ini namanya ekstensi, dan juga seperti ini namanya hiperekstensi. Kemudian ke bagian pergelangan tangan, seperti ini namanya fleksi, dan seperti ini namanya ekstensi, dan juga seperti ini namanya hiperekstensi. Kemudian yaitu ada gerakan elevasi dan depresi. Gerakan elevasi adalah mendorong bahu ke bagian atas. Kemudian gerakan depresi adalah mendorong bahu ke bagian bawah atau supinasi. Jadi elevasi, depresi. Kemudian gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan berputar sebesar 360 derajat. Sedangkan tadi ada fleksi dan ekstensi, yaitu gerakan memutar sendi sebesar 90 derajat. Rotasi bisa dilakukan pada kepala, yaitu contohnya berputar 360 derajat, dan juga pada bahu, yaitu berputar 360 derajat. Kemudian yaitu ada gerakan abduksi dan aduksi. Gerakan abduksi adalah menjauh dari tubuh, sedangkan gerakan aduksi adalah mendekat ke tubuh. Jadi abduksi, aduksi. Abduksi dan aduksi biasanya dilakukan pada tangan dan juga kaki.
Gerakan selanjutnya yaitu ada supinasi, pronasi, dan laterasi. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu ada sirkumundasi, yaitu seperti rotasi tetapi sirkumundasi bergerak ke belakang dan hanya 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu ada gerakan hiperekstensi atau berlebihan. Contohnya tadi kan seperti ini ada ekstensi. Jika hiperekstensi itu seperti ini. Dia sifatnya berlebihan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.